Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merianti dari SDN Pisangan Baru 07 Pagi, calon guru penggerak Angkatan 9 Jakarta Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik yang akan saya lakukan bersama dua rekan saya. Definisi supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Glickman 2007, Dares 2001. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Melalui supervisi akademik, potensi setiap guru dapat dioptimalisasi sesuai dengan kebutuhan yang nantinya dapat membantu para guru dalam proses peningkatan kompetensi dengan menerapkan kegiatan pembelajaran baru yang dimodifikasi dari sebelumnya. Dan salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut adalah melalui percakapan coaching dalam keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi 1. Kemitraan, yaitu proses kolaboratif antara supervisor dan guru. 2. Konstruktif, yaitu bertujuan mengembangkan kompetensi individu. 3. Terencana. 4. Reflektif. 5. Objektif, yaitu data atau informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati. 6. Berkesinambungan. 7. Komprehensif, yaitu mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Percakapan pra-observasi. Percakapan awal ini membangun kepercayaan dari guru kepada pimpinan sekolah sebagai supervisor yang profesional karena merencanakan kegiatan ini dengan baik. Yang dilakukan pada tahap pra-observasi supervisi, yaitu supervisor menyampaikan tujuan besar supervisi dan tujuan dari percakapan awal. Guru menyampaikan rancangan pelaksanaan pembelajaran dan menginformasikan aspek perkembangan yang hendak diobservasi. Supervisor dan guru menyepakati sasaran observasi, waktu kunjungan kelas, dan waktu percakapan pasca observasi. Supervisor menginformasikan bahwa ia akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukannya di dalam kelas. Observasi. Observasi adalah aktivitas pengamatan oleh supervisor. Tujuan utama tahap ini adalah mengambil data atau informasi secara objektif mengenai aspek pengembangan yang sudah disepakati. Yang dilakukan saat observasi yaitu pengamatan oleh supervisor menggunakan instrumen yang telah ditentukan sebelumnya dan fokus pada sasaran yang sudah disepakati berdasarkan pra-supervisi. Percakapan pasca observasi. Dalam proses percakapan pasca observasi ini, supervisor dan guru secara bersama memahami tujuan percakapan dan saling percaya akan tahapan kegiatan yang berlangsung. Dalam percakapan pasca observasi,
Supervisor dapat menggunakan model percakapan untuk refleksi dan percakapan untuk kalibrasi dengan menggunakan data yang telah diambil sesuai dengan kesepakatan akan aspek-aspek yang hendak diperhatikan. Percakapan pasca observasi idealnya berisikan aktivitas berikut. 1. Tujuan percakapan, analisis hasil data observasi. 2. Percakapan umpan balik. 3. Percakapan perencanaan area pengembangan. 4. Rencana aksi pengembangan diri. Praktik supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pisangan Baru 07 Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan kontekstual modul 2.3 supervisi akademik yang akan dibantu oleh rekan saya sebagai coach Dwi Ari Megawati yang bertugas di SMP Negeri 135 Jakarta. Sebagai coaching, Yan Purnamasari yang bertugas di SMK Nurul Islam Jakarta. selamat menyaksikan. Pada kegiatan pra-supervisi yang akan dilakukan oleh supervisor saya sendiri, Ibu Merianti, dan coach oleh Ibu Dwi Ari. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam, Bu Mary. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Very sehat. Alhamdulillah sehat juga. Ya, mohon izin bertanya, hari ini Bu Dwi ingin melakukan coaching ya. Betul. Oke, nah sebelum itu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Ibu Dwi ya. Bagaimana Ibu Dwi? Silakan Bu. Oke. Jadi nanti pada saat proses coaching antara coach dan coaching, saya akan amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching melalui alur kita. Apakah nanti sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah nanti coaching sudah menjawab sesuai pertanyaan yang Ibu Dwi pertanyakan gitu, seperti itu. Nah, kemudian nanti jawaban tersebut apakah memberikan jawaban yang dapat menemukan solusinya. Nah, jangan lupa nanti Bu Dwi menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Dwi ya. Bu Dwi ya? Silakan Bu. Oke. Potensi coaching apa yang ingin Ibu Dwi kembangkan? Untuk kompetensinya yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu kehadiran penuh atau presence Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Dwi. Jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Ada 3 ya. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi, kompetensi apa yang ingin Ibu Dwi kembangkan? Kompetensinya mudah-mudahan saya dapat mengembangkan beberapa pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke. Nah, kira-kira nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu Dwi kembangkan? Indikator ketercapaiannya saya ingin coaching nanti mendapatkan solusi sendiri dari masalah yang ia hadapi. Ya, baik. Berarti indikator kecapaiannya Ibu ingin coachingnya menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya, dapat menyelesaikan solusi dari permasalahannya. Nah, terima kasih Bu Dwi atas jawaban-jawabannya sudah berikan. Selanjutnya silahkan melakukan percakapan coaching dengan coach Ibu Dwi. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Dan nanti kita akan berdiskusi lagi setelah proses coachingnya selesai. Ya Ibu Dwi ya. Baik Bu Mary, terima kasih atas Iya, waktunya. sama-sama Bu Dwi. Selanjutnya adalah percakapan coaching yang dilakukan antara coach dan coachee oleh Ibu Dwi Ari dan Ibu Dian yang akan diamati oleh supervisor Ibu Merianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya lihat Ibu sepertinya murung. Ada yang ingin diceritakan Bu? Betul banget, Bu.
ada yang ingin saya sampaikan nih sama Ibu. Oke, tapi sepertinya kita nggak banyak waktu, Bu. Mungkin cukup 15-20 menit untuk ngobrol-ngobrol. Oh begitu, baik Bu. Begini Bu, saya ini ada permasalahan dengan pembelajaran ya di sekolah. Oke, dari percakapan kita ini, apa yang akan Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan ya di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya, Bu. Betul, Bu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu inginkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode modelnya atau media pembelajarannya yang bervariatif. Kemudian juga misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti membuat puisi yang pada saat ini lagi marak nih Bu. Kemudian juga dia juga bisa menggunakan slide presentasi PowerPoint Bu, ya supaya anak-anak ini tidak membosankan. Kemudian juga dia bisa menggunakan tidak hanya menggunakan ceramah saja ya, tapi juga bisa lebih bervariatif gitu Bu. Dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan variasi metode atau media yang dikatakan ada dalam kondisi ideal ya Bu ya. Yang ada dalam kondisi ideal itu seharusnya ada di level 10. Iya. Kira-kira di mana keberadaan sekolah Ibu sekarang? Sepertinya masih ada di level 5 Bu. Karena di sekolah saya ini lebih banyak guru-guru senior yang mereka masih kurang bisa menggunakan alat teknologi ya. Kemudian kalau yang lebih tinggi lagi agak sulit. Jadi saat ini masih di level 5 Bu. Oke, di level 5 ya Bu, dengan kondisi saat ini. Betul Bu. Kira-kira di level berapa yang ingin Ibu tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Mungkin di tingkat sampai level 7 ya. Karena mereka lebih banyak guru-guru senior yang masih kurang dalam penggunaan teknologinya ya. Jadi kalau misalnya mungkin agak mudah ya kalau dari level ke-5 sampai ke level 7, mudah-mudahan bisa tercapai target itu. Baik Bu, perubahan dari level 5 ke level 7. Terkait dengan pembelajaran di sekolah saya yang kurang baik ya. Kemudian yang saya perhatikan dari tahun ke tahun bahwa guru ini belum melakukan perubahan dalam penyampaian pembelajaran, masih menggunakan metode konvensional. Kemudian juga masih ceramah ya. Kemudian juga masih teknologinya kan semakin canggih ya sekarang perkembangannya, tapi belum bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Ya, kemudian belum bisa melakukan perubahan dalam metode pembelajaran dan model-model pembelajaran Ibu. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang bervariatif gitu ya Bu? Betul banget Bu, dalam penggunaan media ya, terutama model pembelajaran yang modelnya yang masih lama yang digunakan Bu. Usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan keadaan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang akan saya perbuat lagi. Mungkin juga kegiatan monitoring atau pendampingan individu ya, yang bisa saya dampingi pada teman sejawat Bu. Untuk mentoring nanti Ibu akan rencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Ya betul Bu. Kira-kira selain itu adakah strategi lain yang ingin Ibu terapkan? Mungkin dengan penyampaian, kalau bukan dengan monitoring, mungkin saya akan coba pengadaan workshop, pelatihan, ya semacam kegiatan pelatihan, kemudian juga mendatangkan narasumber yang lebih kompeten, gitu. Kemudian juga penyampaiannya bisa lebih maksimal kepada guru tersebut, Bu. Berarti Ibu tadi sudah ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop. Betul, Bu. Nah, dari ketiganya ini kira-kira apa yang Ibu inginkan supaya lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi? Sepertinya mentoring ya Bu. Karena kalau saya menggunakan pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, kemudian juga waktu yang tidak sebentar, kemudian biayanya, kemudian juga harus mencari narasumber yang kompeten.
Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring ya. Betul Ibu. Kira-kira dalam kegiatan ini apakah memerlukan support atau memerlukan bantuan? Saya nanti mungkin minta bantuan dari guru yang ahli dalam bidang IT, Bu. Kemudian juga yang bisa menggunakan pembelajaran yang lebih sudah bervariatif. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi Iya, betul Bu. dengan rekan-rekan kerjanya, dan kira-kira kapan itu bisa terrealisasi? Insya Allah Bu, secepatnya ya. Insya Allah ya, saya akan melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan guru yang ahli di bidangnya Bu. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana sih caranya yang terjadi perubahan di sekolah saya dengan cara mengikuti kegiatan monitoring ya, pendampingan individu ya kepada guru yang ada di sekolah saya supaya mereka bisa memanfaatkan media yang ada pada saat ini. Alhamdulillah sudah ada gambaran dari Ibu bagaimana menciptakan adanya perubahan, pembelajaran yang lebih bervariatif, dan hasil akhirnya nanti saya tunggu ya Bu kabar-kabarnya. Setelah melakukan mentoring, percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai sini. Semoga rencana-rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik dan teman-temannya bisa berkolaborasi dengan baik. Terima kasih banyak loh Bu atas waktunya yang sudah bisa mendengarkan keluhan saya, kisah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ke depan bisa bermanfaat dan juga bisa terjadi perubahan ya Bu di sekolahan saya ya Bu. Nah, Sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung aja hubungin saya, nggak apa-apa. Semoga kita bisa mengobrol di lain kesempatan. Masya Allah. Terima kasih banyak loh Bu atas waktunya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah proses coaching selesai, berikut adalah percakapan pasca supervisi akademik yang dilakukan antara saya, Ibu Merianti, sebagai supervisor dan coach oleh Ibu Dwi Ari. Baiklah Ibu Dwi, bagaimana proses coachingnya Ibu pada hari ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bu, prosesnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu. Baiklah Bu, setelah melakukan proses coaching yang dilakukan Ibu dengan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Setelah Ibu melakukan proses coaching, apa tercapai indikatornya? Alhamdulillah Bu, jadi yang sudah saya lakukan tadi dalam proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, melakukan indikator, melakukan identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi yang dilakukan, dan menanyakan tanggung jawab dari coaching terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga sudah menggali potensi dari coaching agar dapat mencari solusinya sendiri. Baik, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur cerita ya. Kemudian Ibu, tadi saya sudah mengamati, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan tujuannya, kemudian ada identifikasi masalah yang digali, kemudian ada rencana aksi dari percakapan Ibu dan tanggung jawab yang coaching lakukan. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching, Ibu sudah fokus mendengarkan, yang artinya Ibu sudah melaksanakan kehadiran penuh atau present dalam proses coaching tadi. Dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu dari pengamatan saya ya Bu, selama Ibu melaksanakan proses coaching. Luar biasa sekali Ibu Dwi. Apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching itu sudah sesuai dengan alur ceritanya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu sukses melaksanakan coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk ke depannya nih Ibu, kompetensi apa lagi yang Ibu tega kembangkan?
Untuk kedepannya, saya ingin mendalami kembali alur-alur kita dan banyak belajar dengan menonton video di proses coaching. Sehingga nanti kedepannya saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Wah, bagus sekali Bu Dwi. Berarti Ibu ingin mendalami proses coaching dengan alur-alur kita ya agar lebih baik lagi ke depannya dalam melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Betul. Nah, semoga dalam proses coaching ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, terima kasih Ibu sudah melaksanakan proses coaching yang sudah sangat bagus sekali sesuai dengan alur kita. Saya akhiri pasca observasi supervisi ini. Semoga ada kesempatan di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Mary. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih sudah menonton video saya demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.